إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنعمنا بالصحة والعافية وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأتموا الحج والعمرة لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي بألف صلاة ما سواه الحديث أو كما قال. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Baitul Ma'mur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tumbuh kembangkan ketakwaan kita, kita perkokoh akidah kita, kita sempurnakan ibadah-ibadah kita perbanyak amal-amal saleh kita pererat ukhuwah, persatuan, kesatuan baik dalam beragama maupun berbangsa bernegara kita, serta berharap kepada Allah agar senantiasa kita sekeluarga mendapat ridhonya, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang panjenengan saksikan yang lagi booming saat ini jamaah, tentang di cancelnya atau dibatalkannya atau dengan istilah ditundanya ibadah haji untuk jamaah Indonesia. Tentu hal ini jamaah sekalian sepintas membuat kita umumnya dan calon jamaah haji pada khususnya, karena sudah 2 tahun ini atau 2 kali pemberangkatan ini saudara-saudara kita belum dikehendaki Allah untuk berangkat ke tanah suci. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang perlu kita waspadai dan hati-hati jamaah agar kita tetap menjaga hati, agar kita berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang mengandung opini-opini yang di dalamnya banyak spekulasi. Dan tentu jamaah sekalian, terlepas dari apa latar belakang yang sesungguhnya, sebab-sebabnya bagaimana, tentu sebagai kita umat yang menerima segala keadaan ini, maka bagaimanapun juga pada akhirnya adalah kita serahkan sepenuhnya bahwa semua ini adalah atas qadarullah, atas kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya kita kemudian kuatkan tawakal kita kepada Allah. Mungkin di antara panjenengan yang sudah siap-siap prepare dengan segala yang ada, dari sangunya, dari pakaiannya, bahkan mungkin rencana-rencana tertentu yang nanti akan dibawa kembali ke tanah air kita setelah haji, karena pada umumnya jamaah haji Indonesia ini tidak lengkap rasanya kalau tidak membawa oleh-oleh dari tanah suci. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka terlepas dari semua ini, kita kembalikan semuanya dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina 'adzabannar. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ayat ini rangkaiannya sangat panjang, bahkan ayat sebelumnya di ayat 189 itu ditegaskan walillahi ma fis samawati wal ard. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa pembatalan ini juga termasuk musibah. Sebagaimana musibah-musibah yang lain, termasuk juga terjadinya gerhana bulan total beberapa waktu lalu, yang kemudian juga beberapa bencana-bencana yang mungkin ya ada di tengah-tengah kita. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah yang saya muliakan, maka semuanya ini kalau kembali kepada ayat ini jamaah sekalian, berarti Allah lah sang pemilik semua yang ada. Inna fi khalqis samawati wal ardi, penciptaan langit dan bumi, termasuk peredaran rembulan dan matahari, yang panjenengan sering baca di surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila, dan seterusnya. Semua yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala ini karena notabene adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk waqtilafil laili wan nahar. Perbedaan, pergantian, rotasi, ya. Silih bergantinya siang dan malam. Ini semuanya bagi orang-orang beriman seperti panjenengan adalah la ayatil liulil albab. Hendaknya menjadi sumber inspirasi, ya, untuk kemudian memperkokoh iman kita, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut liulil albab. Karena ulil albab ini beda dengan liulil akli. Bukan sekedar orang-orang yang berakal, tapi menggunakan akalnya ketika menyikapi segala situasi kondisi yang ada. Sehingga kemudian seorang mukmin sejati senantiasa membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan karakteristik seorang mukmin yang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya. Ketika pun kemudian diberikan musibah sama Allah, mereka pun bersabar dan itu pun sangat-sangat luar biasa baiknya bagi dirinya. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga liulil albab ini kemudian ciri khasnya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ternyata jamaah sekalian menggambarkan bahwa yang pertama tentang pembatalan ini atau katakanlah penundaan ini hendaknya menjadikan diri kita tidak terbatas ruang dan waktu di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu jamaah sekalian, ini juga menjadi satu bahan muhasabah buat kita semuanya. Karena barangkali selama ini ibadah haji kita, ibadah umrah kita jauh dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kita ini hendaknya menyempurnakan ibadah umrah dan haji ini semata-mata karena Allah. Kenapa disertai kalimat wa atimmu, sempurnakan? Karena bisa jadi kita semuanya yang berangkat umrah dan haji memang sudah lillahi ta'ala, tapi kadang-kadang lillahi ta'ala ini masih tercampur dengan cara-cara kita mengkalkulasi pahala di dalam ibadah kita sehari-hari. Ngapunten jamaah sekalian, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya bahwa satu kali salat di masjid saya, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, itu sama dengan 1000 rakaat. 1000 kali salat di masjid selain Masjid Nabawi. Akan tetapi kecuali salat di Masjidil Haram, kata Rasulullah, bahkan mi'atu alfin, 100.000 kali dibanding dengan salat di masjid yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini sahih. Sahihnya hadis ini bukan kemudian kita pahami secara letterlek, sehingga kadang-kadang umat Islam giatnya, semangatnya ketika ada di tanah suci. Panjenengan pirsani coba, jam 10 siang, jam 10 pagi, atau setengah 11, mereka sudah berbondong-bondong antri untuk datang ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tanah suci. Tapi ketika sudah kembali ke tanah airnya,
Jadi hadis ini jamaah sekalian, maka dari itu terlepas dari hal-hal yang menyangkut apa itu ekonomisnya, apa itu politisnya, wallahu alam, kita tidak mau tahu itu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menginstruksikan diri kita agar ibadah-ibadah yang kita lakukan ini jangan hanya ketika sesuatu itu menguntungkan kepada kita. Karena kita ini adalah hamba Allah yang ketika menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibingkai dengan kepasrahan sepenuhnya kepadanya. Maka di dalam kaitan ini, dalam konteks ibadah haji ini, kita tengok historisnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, Masya Allah, wa idibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahun. Loh, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengkalkulasi pahalanya, tidak pernah menghitung-hitung seberapa besar pahala korbannya. Dan ini yang kita contoh jamaah sekalian, barangkali ini menggambarkan kepada kita, jangan-jangan selama ini ibadah umroh kita, ibadah haji kita, semata-mata ingin mendapatkan pahala begitu saja, terlepas dari substansi dan hakikat ibadah yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya berdampak kepada, ngapunten, panggilannya haji, tapi kadang-kadang kontradiktif dan kontraproduktif di dalam kehidupannya. Inilah jamaah sekalian, barangkali Allah memberikan calling down kepada kita, untuk kemudian kita bermuhasabah, karena mungkin adanya musibah-musibah ini juga tidak terlepas, ya, tidak menutup kemungkinan dari perbuatan-perbuatan kita. Maka di dalam surah ke-21, surah Rum ayat 41 itu kan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita saksikan ini nampak kerusakan bencana alam di daratan, di lautan ini. Bisa jadi karena akibat perbuatan manusia. Kenapa diberikan musibah sama Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah haji yang ditunda ini? Barangkali ini cara-cara Allah agar kita segera kembali kepada hakikat kita beragama yang sesungguh-sungguhnya. Ngapunten jamaah sekalian, kita ini yang notabene mayoritas di bangsa ini. Kadang-kadang kita tanya, "Loh, kenapa kok justru Indonesia yang katanya mayoritas muslimnya terbanyak di dunia, kok justru malah ditunda hajinya?" Beda dengan negara-negara Jepang, Amerika, Portugal dan sebagainya. Kenapa? Bisa jadi karena maksimal dari segi volumenya, dari ternyata minimal dari segi fungsinya. Substansi hakikat kita beragama. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Maka kita dandani, kita perbaiki, kita refresh kembali bagaimana cara kita berislam, agar Islam kita seperti pesan indahnya Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Berislam itu ya secara kafah, komprehensif. Maka dari itu jamaah sekalian, bisa jadi Islam kita selama ini kurang termaknai, kurang teraplikasi di dalam kita bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, dan yang terakhir, yang tentu tidak lepas dari dari ingatan kita, dari harapan kita, agar semua yang kita hadapi, termasuk virus pandemi ini, jamaah, ini jangan-jangan sebagai cara-cara Allah, ya, dengan bahasa kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyaksikan kelanjenengan jamaah. Menyaksikan apa? Menyaksikan kesabaran di dalam istiqomah kita. Coba aja kita saksikan, berapa pekan yang lalu kita ditinggalkan Ramadan. Kita memakai istilah lebaran, sudah lebar semua. Tilawah kita, zikir kita, kepekaan sosial kita. Ini jamaah sekalian. Belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Dan ini yang kemudian membuat kita agar kita senantiasa sabar di dalam istiqomah. Sampai Rasulullah saking hebatnya istiqomah ini menegaskan perbuatan yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah walaupun sedikit. Ini jamaah sekalian. Sehingga kita kadang-kadang ngelatah ketika Ramadan tadarus sampai bermalam-malam, bahkan ngapunten ganggu orang lain karena kerasnya pengeras suara kita. Tapi ketika Ramadan sudah selesai, lebaran sudah, masjidnya seperti kuburan, sepi, gak ada jamaahnya. Ketika datang ke masjid dengan alasan ada pandemi, dengan alasan ini dan sebagainya, padahal sudah diperbolehkan, kecuali kalau memang tidak boleh berdasarkan medis dan sebagainya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua yang kita ingat adalah barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menyayangi kita, ya, untuk melihat keikhlasan kita di dalam kita berjihad dan bermujahadah. Bersungguh-sungguh kita
tidak sekedar ketika kita di tanah suci. Karena bagaimanapun juga haji ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila. Surah Al-Imran 197. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah ini, yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Ketika kita sudah tersemangati dengan teman-teman kita yang sudah umroh dan haji, maka kita pun tersemangati dengan masjid di sekitar kita. Kita makmurkan, kita syiarkan, baik dengan ibadah mahdhah, ibadah ritual, maupun ibadah sosial. Ibadah yang mana kita mengindahkan diri kita, menjadi pesona-pesona muslim yang rahmatan lil alamin, yang pada akhirnya kemudian membawa dampak yang insyaallah dengan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita berkasih sayang, memberikan rahmat kepada sesama hamba Allah di muka bumi ini, maka Allah pun kemudian akan turunkan rahmatnya kepada kita. Yang pada akhirnya jamaah sekalian, marilah kita jaga hati kita. Apapun yang menimpa kita, kita yakinkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Yang menimpa kita semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Yang terpenting adalah Rabbana ma khalaqta hadza faqina adzabannar. Kita hati-hati jangan sampai kita terjerumus ke dalam kenistaan, kemungkaran, kerusakan dan kehinaan baik di dunia apalagi di neraka kelak yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa ya ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya min ahlil muttaqin wa min ahlil mu'minin. كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan Allah, sekali lagi hanya sekedar menggarisbawahi, memperkuat pesan-pesan kita, saling sharing kepada kita, mengingatkan diri kita agar memperkuat iman kita, ketakwaan kita. Sebagaimana janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka mudah-mudahan diberikan keberkahan Allah, baik yang datang dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, sehingga tidak menutup kemungkinan Allah tidak segan-segan memberikan peringatan kepada kita. Inilah jamaah sekalian, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari penguasa sampai rakyat biasa, mulai pejabat sampai seluruh umat, monggo semuanya muhasabah, kita bertaubat secara nasuha, secara nasional, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan rahmat dan kebaikan-kebaikan untuk bangsa kita tercinta, khususnya kota Surabaya ini dan seluruh dunia, dan juga khususnya virus corona ini segera sirna, dan juga saudara-saudara kita yang di Palestina mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah dan Allah selamatkan Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang dimuliakan Allah, dan kita pun yang di Indonesia ini diberikan keberkahan, kesehatan sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafiruz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqqibna bit taqwa wal istiqamah wa 'izna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a.
اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين وسلم الأقصى يا الله وسلم الأقصى يا الله وسلم الأقصى يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صحح أجسادنا وسلم ديننا ودنيانا وقوي إيماننا يا الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم اجعل في حياتنا بحياة طيبة وأمتنا بآخر كلمة لا إله إلا الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Ya Allah, seluruh jamaah kami, terutama di masjid-Mu yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, berikan hidup yang sekali ini, ya Rabb, hidup yang mulia istiqomah. Engkau berikan kami rezeki yang halal barakah, bekal ibadah istiqomah berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, tahun ini, ya Allah, untuk yang kedua kalinya, kami atas ridha-Mu, atas takdir-Mu, ya Allah, tertunda untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci-Mu. Engkau yang maha tahu ya Allah, termasuk bencana yang musibah kami, musibah-musibah yang melanda kami ya Allah. Hanya Engkau yang maha tahu ya Allah. Kami hanya berharap Engkau berikan kami pertolongan-Mu ya Allah. Selamatkan kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan keluarga kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami, terutama virus pandemi ini ya Allah. Engkau berikan kami dengan barakah-Mu ya Allah. Dengan ridha-Mu ya Allah, segera sirnakan virus ini agar kami bisa beribadah secara normal seperti semula ya Allah. Kami rindu menyusun rapat soft-soft kami ya Allah. Kami rindu berjabat tangan dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami rindu beraktivitas sebagaimana semula ya Allah. Maka hilangkan virus ini ya Allah, agar kami senantiasa menyempurnakan ibadah kami, dan mudahkan kami ya Allah berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri generasi yang berakhlakul karimah, yang beribadah ya Allah, dan suatu saat meninggal kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر